Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang makna wabil islami dina sebagai kelanjutan dari ikrar yang sering kita ucapkan, raditu billahi robba wabil islami dina. Untuk makna raditu billahi robba pada pengajian yang lalu sudah kita bacakan. Pagi ini melanjutkan, yaitu makna wabil islami dina, aku rela Islam sebagai agama. Waman dan barang siapa rodiya yang ridho bil islami dengan agama Islam, bil islami dengan Islam dinan sebagai agama, maka harus membuktikan adzoma, mengagungkan hurumatihi, kemuliaan-kemuliaan Islam, wa sa'airahu, dan siar-siar Islam. Orang yang telah berikrar ridho, rela Islam sebagai agama, maka dia harus mengagungkan, memuliakan tanda-tanda atau simbol-simbol keislaman dan siar-siar Islam. Karena Allah sendiri, ya, Allah sendiri sebagai Tuhan itu selalu membuat tanda, semacam dokumentasi alamiah atau dokumentasi ilahi, bahwa setiap peristiwa besar yang ada di muka bumi ini oleh Allah didokumentasikan. Misalnya pertemuan Ibu Hawa dan Nabi Adam diabadikan dalam Jabal Rahmah yang sampai sekarang masih ada. Kemudian ada Baitullah Ka'bah, ada sumur Zam-Zam, ada Sofa dan Marwa, ada Jabal Nur yang di atasnya ada Gua Hira, kemudian ada Gua Thur dan lain-lain. Itu semuanya adalah merupakan siar-siar Islam, siar-siar Allah. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Sesungguhnya bukit Sofa dan bukit Marwah itu merupakan sebagian dari siar-siar Allah. Jadi Allah punya kebiasaan selalu mendokumentasikan peristiwa besar yang terjadi di muka bumi. Itu untuk yang terjadi di sekitar Mekah Madinah. Kemudian kita yang di Indonesia, tanda-tanda tentang Islam ini juga banyak sekali. Dimulai dari tempat-tempat ibadah, baik masjid, musola maupun yang lain-lain. Juga tempat mempelajari agama Islam. Ada pesantren, ada madrasah. Itu semuanya harus kita jaga, ya, harus kita lestarikan. Untuk apa? Untuk dokumentasi, untuk bukti tentang keberadaan agama Islam, dan ini sangat bermanfaat buat generasi berikutnya. Karena kalau tanpa dokumentasi, ya, tanpa ada bukti-bukti sejarah, istilahnya tidak ada bukti prasasti, itu bisa jadi nanti kelamaan Islam itu hanya dianggap sebagai mitos karena tidak ada bukti-buktinya. Dan itu terjadi, Pak. Ya, kita selama ini sudah sangat mengenal, walaupun hanya dari mulut ke mulut, tentang sejarah Wali Songo. Kita yakini sebagai bukti nyata penyebar agama Islam di Indonesia yang disebarkan oleh para ulama yang kemudian dikenal dengan Wali Songo. Tapi di akhir-akhir ada sebagian orang Islam yang tidak percaya dengan adanya Wali Songo. Dianggapnya itu hanya sebagai mitos saja. Bahkan ada pernyataannya yang sangat konyol akibat salah pengertian. Tidak ada itu Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, itu tidak ada. Yang ada itu Sunan Turmudi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud. Nah, itu dari pernyataan ini dia sudah salah dalam memaknai sunan. Ya, bahwa sunan yang dipakai oleh bangsa Indonesia untuk menyebut para pendakwah Islam itu maknanya beda dengan sunan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, Sunan Abi Dawud itu artinya kitab hadis yang ditulis oleh Abi Dawud.
Sunan Ibnu Majah itu artinya kumpulan hadis yang ditulis oleh Ibnu Majah. Sunan Turmudi itu nama kitab, ya, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Turmudi. Itu sunan dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, sunan ini berasal dari bahasa Sangsekerta, susuhunan. Maknanya adalah panggilan kehormatan buat orang yang sangat dimuliakan, ya, semacam kanjeng, gusti gitu loh, ya. Jadi gitu, ya. Jadi kemuliaan Islam, tanda-tanda penyebaran Islam itu harus dilestarikan, harus dijaga supaya ada bukti nyata tentang penyebaran agama Islam, tentang kebenaran Islam. Karena jika dimusnahkan semua, ya, dihilangkan, nanti bisa jadi suatu saat Islam itu hanya dianggap sebagai mitos, ya, sebagai dongeng, karena tidak ada bukti prasastinya, ya. Padahal Allah sendiri, ya, di salah satu kebiasaan Allah atau sunatullah itu selalu mengabadikan peristiwa besar di dunia ini, mulai dari Nabi Adam, ya, adanya Bukit Rahmah, ya, adanya Ka'bah, sumur Zam-Zam, kemudian Sofa, Marwa, Arafah dan lain sebagainya, itu semuanya adalah min sya'airillah, ya. Kita juga harus menjaga tentang masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat belajar Islam, ya. Untuk yang masjid-masjid kuno, tempat-tempat belajar kuno itu harus ada bukti, selain bukti prasasti juga harus ditulis, ya, ditulis sehingga di masa yang akan datang tidak dianggap sebagai mitos atau dongeng. Itu konsekuensi pertama bagi orang yang ridho Islam sebagai agama, jadi dia harus mengagungkan syiar-syiar agama Islam. Walam yazal, dan tidak henti-hentinya mustahidan sungguh-sungguh fima untuk berusaha, yu'akituhu yang membuat dia kuat, wayazituhu dan membuat dia bertambah, rusuhon menancapnya, wastiqomatan dan istiqomahnya, minal ulumi dari beberapa ilmu, wal a'mali dan beberapa amal. Kemudian yang kedua, orang yang ridho Islam sebagai agama, dia harus selalu berupaya sekuat tenaga agar Islamnya itu semakin kuat, Islamnya semakin tambah menancap, ya, meresap dalam tulang dan dagingnya, dan bisa istiqomah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan pertama, terus menambah pengetahuannya tentang Islam. Makanya kewajiban yang hampir tidak ada batasnya itu adalah mencari ilmu, Pak, ya. Sholat aja ada batasnya. Sholat itu hanya diwajibkan ketika orang sudah balik. Sampai kapan? Sampai dia mati. Udah mati udah nggak wajib sholat. Tapi kalau cari ilmu tentang Islam, ya, cari ilmu tentang Islam, itu orang belum wajib sholat sudah wajib nyari ilmu. Bahkan proses belajar dan mengajar itu dimulai sejak masih dalam kandungan, ya, minal mahdi ila lahdi. Sejak masih dalam kandungan sudah ada proses pembelajaran tentang Islam. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bisa menanamkan ajaran Islam itu sejak seseorang itu masih dalam kandungan ibunya. Caranya gimana? Yaitu dengan diperdengarkan. Karena panca indera manusia itu yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran, ya, pendengaran. Maka bayi yang masih dalam kandungan itu ketika sudah ada rohnya itu bisa mendengar dan merasakan apa yang terjadi di luar perut ibunya. Sehingga kalau ketika masih dalam kandungan sering mendengar bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, dia nanti ketika lahir juga akan mudah diajarin baca Quran. Dan itu sudah dibuktikan, ya, dibuktikan. Jadi sering saya sampaikan, pernah ada uji coba di Jepang, ya, ada 10 ibu yang sedang hamil setiap hari diperdengarkan musik dan lagu-lagu. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah lahir, ke-10 anaknya yang lahir itu semuanya pintar musik, pintar nyanyi, karena sudah belajar sejak dalam kandungan. Nah, langkah baiknya jika kemudian ini diisi dengan ajaran Islam, memperkenalkan Islam. Ya, mulai dibacakan Al-Quran.
diperdengarkan bacaan sholawat. Ya. Itu mulai belajarnya. Sampai kapan? Ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Ya. Padahal ketika di liang lahat orang sudah tidak wajib sholat, tapi di situ masih ada proses belajar. Ya. Saya pernah tanya bahwa yang dimaksud belajar di liang lahat itu bukan kok kalau dikubur terus dibacakan talqin, bukannya sekedar itu, Pak. Di alam kubur sendiri itu masih ada proses belajar. Belajar apa? Belajar ilmu-ilmu tentang mengenal Allah. Ya, belajar ilmu ma'rifatullah yang belum tuntas dipelajari di dunia. Itu akan dilanjutkan pelajarannya itu di alam kubur. Tapi syaratnya kalau kita punya mursyid, ya, kita harus punya mursyid, guru rohani. Karena hanya guru rohani lah yang bisa mengajar kita saat kita sudah berada di alam kubur. Kalau guru jasmani ya hanya ngajar di dunia. Tapi kalau guru rohani itu bisa ngajar muridnya sampai ke liang lahat. Jadi kita harus terus berupaya belajar ilmu untuk memperkuat keislaman kita, agar Islam kita ini tidak hanya berhenti pada kulit-kulitnya saja, tapi sampai pada isinya. Ya. Karena kalau orang belajar Islam hanya dari kulitnya saja, itu dampak buruknya kemudian justru malah merasa paling islami dibanding mereka yang sudah mendalami sampai ke daging dan tulangnya. Ya. Itu banyak bukti ya. Mereka-mereka yang mengaku baru hijrah, ya, baru hijrah, itu biasanya penampilannya itu langsung serba ke Arab-Araban. Nah, langsung serba ke Arab-Araban. Karena bagi mereka itu dikiranya pokoknya yang Arab itu pasti Islam, gitu. Karena ya baru belajar kulitnya. Dan memang kita tidak memungkiri Islam itu memang untuk ritual ibadahnya semuanya berbahasa Arab, karena memang diturunkan di Arab, kitab sucinya juga berbahasa Arab. Tapi bukan berarti semua yang Arab itu pasti Islam. Buktinya apa? Abu Jahal, Abu Lahab itu juga orang Arab, tapi nyatanya tidak Islam. Nah, dia harus bisa membedakan mana yang Arab, mana yang Islam. Yang biasanya cuma saya, kamu jadi aneh, antum. Yang biasanya semoga lekas sembuh diganti safakillah, safakallah, macam-macam lah. Padahal bisanya cuma hanya itu saja. Diajak ngomong Arab beneran ya nggak bisa. Nah begini ini ya baik, tapi jangan berhenti di situ. Maksud saya begitu ya. Jangan berhenti di situ. Nah, kemudian soal pakaian juga begitu. Pakaian yang syar'i tidak harus seperti pakaiannya orang Arab. Akan tetapi asalkan pakaian itu sudah menutup aurat, apapun warnanya, apapun modenya itu sudah islami, sudah syar'i. Tidak harus seperti pakaiannya orang Arab. Kalau hanya sekedar ukuran pakaian orang Arab, dulu Abu Jahal pakaiannya juga begitu. Pakai gamis, pakai sorban, gitu ya. Itu perlunya kita terus belajar Islam supaya tidak hanya berhenti mempelajari Islam hanya dari kulitnya saja, tapi mendalam sampai ke dagingnya, sampai ke tulangnya, sampai ke sumsumnya, semuanya kita pelajari sehingga jadi orang nanti nggak gampang kaget. Nah, kemudian istiqomah itu ajak rutin, continue. Nah, ketika kita sudah punya ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan, maka oleh Allah ilmu kita akan ditambah. Maka ilmu jangan hanya dikoleksi, jangan dijadikan kebanggaan dengan gelar-gelar akademik, karena setiap ilmu itu nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ilmumu kamu pakai untuk apa? Itu nanti dipertanyakan, Pak. Ya, ditanyakan. Jadi jangan bangga dengan gelar-gelar akademik ya, profesor, doktor, MA dan seterusnya. Itu bukan jaminan, ya. Tapi harus berupaya ilmu itu diamalkan dengan istiqomah. Karena Nabi sendiri menganggap ilmu yang tidak diamalkan itu sebagai ilmu yang tidak manfaat. Dalam salah satu doa Nabi memohon kepada Allah agar dilindungi dari ilmu yang tidak manfaat. Nah, salah satu cara memanfaatkan ilmu yaitu dengan mengamalkan. Nah, wa yakunu bihi muktabiton. Hendaknya orang Islam itu selalu senang dengan agamanya, ya, senang dengan agamanya, bahwa Islam itu adalah solusi dari setiap persoalan, bahwa berislam itu menyenangkan, menggembirakan, karena memang Allah menghadiahkan Islam kepada umat manusia agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi kalau orang itu kurang ilmu
Islam itu bukan solusi, Islam itu dianggap sebagai sumber persoalan. Sehingga orang berislam tidak nyaman karena merasa terbebani. Nah, kenapa? Karena dia mendapatkan ilmu Islam yang isinya itu hanya menyampaikan hal yang tidak penting. Ya. Jadi banyak karena kedangkalan ilmu pengetahuan tentang Islam yang sering disampaikan itu justru sesuatu yang tidak penting. Sementara yang penting malah ditinggalkan. Maka kita jangan hanya sekedar yang penting tahu, tapi kita harus tahu yang penting, gitu ya. Di dalam belajar Islam itu jangan sekedar yang penting tahu, tapi tahu yang penting. Sehingga kita benar-benar Islam itu nyaman, enak. Ternyata aturan-aturannya sangat manusiawi, sangat cocok untuk menjaga kemuliaan manusia. Ya. Jadi Islam harus dipelajari secara mendalam agar kita berislam itu terasa nyaman, terasa gembira, senang. Kewajiban-kewajibannya tidak menjadikan kita beban, tapi merupakan kebutuhan kita. Wa min salbihi khaifan, dan kita juga harus selalu punya rasa takut jika Islam kita itu tercerabut. Ya, karena Islam itu juga bisa batal. Ya, Islam itu bisa hilang. Maka salah satu pesan wajib yang harus disampaikan dalam setiap khutbah adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Karena Islam itu bisa batal, Islam itu bisa rusak, Islam itu bisa dicabut oleh Allah. Maka Islam harus dijaga terus. Caranya gimana? Ya tadi itu, ajarannya diamalkan dan didukung dengan ilmu. Sehingga dia berislam itu memang apa yang dilakukan ya berdasarkan ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Nah, orang kalau sekedar ikut-ikutan itu ya nggak mantap, itu gampang goyah, Pak. Ya, makanya di dalam kitab taklim itu ada dua kelompok yang merusak Islam. Pertama, orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, itu juga merusak. Nah, ada lagi yang kedua, ini lebih parah. Apa? Rajin ibadah tapi modalnya hanya semangat tanpa ilmu. Ibadahnya jago, tekun, ya, tapi ilmunya kosong. Ini lebih bahaya. Ya, lebih bahaya. Ya. Karena biasanya masyarakat akan mencari orang yang tekun ibadah sebagai panutan. Nah, setelah dijadikan panutan, ternyata ketika ditanya jawabannya nggak benar. Ini lebih bahaya kan? Nah, kalau yang berilmu tadi walaupun mungkin dia tidak mengamalkan, tapi dengan ilmunya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ini sama-sama merusak. Yang ahli ibadah tanpa ilmu itu jauh lebih merusak dibanding yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Nah, kedua-duanya harus dihindari. Nah, kita satu sisi punya kesadaran terus menambah ilmu, kemudian yang kedua ilmu yang sudah kita pahami kemudian kita amalkan. Wali ahlihi muhtariman, dan kita juga harus memuliakan pada ahli Islam. Ya, ahli Islam itu ya semua yang menyatakan diri sebagai beragama Islam itu adalah keluarga kita, ya, saudara kita. Bahkan saudara abadi adalah saudara yang diikat dengan Islam dan iman. Kalau saudara nasab, saudara suku, itu nanti kalau ternyata imannya beda atau yang satu beriman yang satu tidak beriman, itu di akhirat sudah tidak bersaudara lagi. Tapi begitu diikat oleh Islam dan iman sampai kiamat, ya, kita adalah bersaudara. Maka harus dimuliakan. Waliman kafara bihi mubghidun, dan terhadap orang yang mengkufuri Islam kita harus tidak menyukainya. Ya. Yang tidak kita sukai itu kekufurannya, bukan orangnya. Kalau orangnya tetap kita nasihati, kita tetap dakwai. Kalau toh sampai mati dia tidak Islam, ya mudah-mudahan nanti anaknya ada yang Islam. Kalau anaknya nggak Islam juga, mudah-mudahan cucunya ada yang Islam. Begitu, Pak. Ya. Dan itu dipraktekkan dulu oleh para penyebar agama Islam di Indonesia. Sangat sabar. Ya. Di orang berislam itu kadang perlu proses yang sangat panjang. Ya, mungkin kakeknya masih kafir memusuhi Islam, tapi ketika punya anak dia sudah tidak memusuhi Islam, walaupun dia sekedar Islam, tapi tidak tahu ilmunya Islam. Nanti ke cucunya dia sudah Islam, sudah tahu ilmunya. Nanti ke cicitnya bisa jadi dia sudah jadi kiai, bisa jadi dia sudah jadi ustadz gitu, walaupun kakek buyutnya kafir.
Jadi dakwah tidak boleh berhenti. Ya. Wa mu'adiyan, dan memusuhi. Jadi membenci dan memusuhi, tapi yang dibenci dan dimusuhi adalah perilakunya, bukan orangnya. Orangnya tetap kita nasihati, tetap kita jadikan dakwah. Jadi gini, ya, terhadap orang kafir, terhadap orang yang berbuat maksiat, itu tugas Islam itu bukan memberantas, Pak, bukan memusnahkan, tapi mengajak. Itulah makanya Nabi Muhammad dalam melaksanakan tugasnya lebih banyak berteman dengan malaikat Jibril. Seandainya kok Islam tugasnya menghapus orang kafir, memberantas orang yang musuh Islam, Nabi Muhammad tidak berteman dengan Jibril, tapi dengan Israel. Ya, dengan Israel. Setiap ada yang menentang Islam, cabut nyawanya, gitu aja kan beres. Kenyataannya tidak kan? Sampai 22 tahun lebih Nabi Muhammad berteman dengan malaikat Jibril. Padahal yang didakwai, yang dihadapi orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Tapi tugasnya memang Islam bukan memberantas atau menumpas orang kafir, tapi mendakwai mereka dengan berbagai macam cara, sambil terus memohonkan hidayah kepada Allah. Gitu. Waman, ini makna raditu billahi robba wa bil islami dina. Selanjutnya yang ketiga, makna wabi Muhammadin nabiyya. Ya. Waman, dan orang rodia yang ridho bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan, sebagai nabi, kana bihi muqtadiyan, maka sebagai konsekuensinya dia harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan, ya. Kita ngikuti Nabi Muhammad. Nah, bagaimana caranya? Kan kita tidak hidup di zaman Nabi. Kalau kita hidup di zaman Nabi, ngikuti Nabi gampang, langsung lihat Nabi. Nah, kita hidup di zaman yang jarak kita dengan Nabi sudah 1400 tahun. Nah, untungnya ya, Nabi meninggalkan para pewarisnya. Jadi Nabi Muhammad itu selain meninggalkan warisan, juga meninggalkan pewaris. Warisannya apa? Warisannya Al-Quran dan hadis, itu warisannya. Pewarisnya siapa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu menjadi pewarisnya para nabi, menjadi ahli warisnya para nabi. Berarti ketika kita ingin mengamalkan Quran dan hadis, ya harus berguru kepada para ulama. Karena kalau kita belajar sendiri langsung dari Al-Quran, tidak bakalan bisa. Di orang yang hidup di zaman sekarang tidak bisa, Pak, melepaskan diri dari peran ulama, itu tidak bisa. Wong kita dulu belajar Iqra, belajar ngaji itu lewat guru ngaji, tidak langsung belajar kepada malaikat Jibril. Ya, kita belajar sholat juga lewat guru agama. Nah, guru agama belajar dari mana? Dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, terus sampai dari sahabat, sampai dari Nabi Muhammad. Jadi kita tidak bisa mengingkari peran ulama, itu tidak bisa. Wong kita tidak hidup di zaman Nabi. Jadi kalau mengikuti Nabi ya lewat para ulama. Nah, akhir-akhir zaman juga ada orang yang kita tidak usah ikut ulama, langsung aja ikut Nabi. Gimana cara ngikutinya? Wong kita tidak ketemu. Loh, tapi kan Nabi meninggal Quran hadis. Yang nulis Quran hadis itu loh ulama. Ya, yang nulis Quran hadis ulama, yang menjelaskan maknanya Quran hadis juga ulama. Gimana? Tetap gak mau ulama. Ya sana belajar sama malaikat Jibril. Ya, atau sama Nabi Muhammad langsung sana, ya tidak bisa. Nah, jadi kita yang hidup jauh dari masa kehidupan Nabi Muhammad, mau tidak mau, kalau ingin belajar Islam ya harus lewat para ahli warisnya. Nah, wa bihadyihi muhtadiyan, dan mengikuti petunjuknya. Ya, petunjuk Nabi juga gini, petunjuk Nabi, Pak, yang tersisa ya, kan hanya bentuknya tulisan. Bentuknya tulisan. Yang tahu prakteknya siapa? Yang tahu prakteknya adalah orang yang hidup pada zaman Nabi. Ya, misalnya dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita sholat, aqimus sholah. Hanya perintah. Caranya sholat bagaimana, kapan waktunya, dan seterusnya tidak dijelaskan. Atau kalau tahu dijelaskan di ayat yang lain, yang belum tentu kita seminggu nyari akan ketemu. Terus Nabi Muhammad sendiri bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli."
Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah pertanyaannya, kita yang hidup zaman sekarang pernah nggak lihat Nabi sholat? Nggak pernah. Nah kalau gitu gimana? Ya mau nggak mau kita harus belajar kepada ulama, karena ulama lah yang tahu, ya, tahu ilmunya, belajar dari gurunya sampai dia belajar dari sahabat ngelihat bagaimana cara Rasulullah mempraktekkan sholat, gitu. Makanya dalam sholat pun itu untuk yang sunnah kadang-kadang macamnya banyak, karena memang Nabi melakukannya tidak satu macam, ya. Misalkan sholat witir ada yang dilakukan sebelum tidur, ada yang dilakukan sesudah tidur, ya. Cara wudhu juga begitu, ya. Kadang yang untuk mengusap telinga itu adalah ya air yang dipakai untuk membasuh muka, ya. Tapi ada juga yang mempraktekannya dengan ngambil air tersendiri. Itu hadisnya banyak, Pak, sehingga kalau kita baca semua jadi benar semua ngelihat itu, nggak gampang nyalain. Termasuk nanti juga bacaan yang lain, ya, bacaan iftitah, bacaan ruku, bacaan sujud itu jangan dikira cuma satu macam, banyak. Nah kita selama ini oleh guru kita hanya diajarin satu macam. Kenapa? Supaya gampang dihafal. Macamnya doa kunut juga banyak, Pak, cuma kita diajarin satu macam. Nah itu makanya kita perlu belajar terus, ya, supaya tidak gampang menyalahkan orang yang berbeda, karena bisa jadi perbedaan itu hanya pada masalah-masalah yang sunnah, bukan yang wajib. Nah kemudian wali syar'ihi muttabi'an, dan selalu mengikuti syariat Rasulullah, ya. Sama ini ajaran syariat ini, ya, yang tahu adalah generasi yang memang hidup sezaman dengan Nabi, terus diwariskan pada generasi berikutnya sampailah ke guru ngaji kita, ya, sampailah ke guru ngaji kita. Wa bi sunnatihi, dan terhadap sunnah Rasulullah mutamasikan, selalu berpegang teguh, ya. Sunnah Rasulullah itu banyak loh, Pak, ya. Semua yang kita lakukan di dalam sholat itu bagian dari sunnah Rasulullah, ya. Kita kalau mau sholat wudhu dulu, semua praktek dalam wudhu itu sunnah Rasul. Pakai menutup aurat itu sunnah Rasul. Berdiri, angkat tangan, sedekap itu semua sunnah Rasul, banyak sekali. Semua yang kita lakukan ini kita harus yakin sudah sesuai dengan sunnah Rasul. Nah akhir-akhir sunnah Rasul ini dibatasi sama orang-orang itu, ya. Dibatasi apa? Sunnah Rasul itu poligami, jenggotnya panjang, celananya cingkrangannya itu, ya. Seakan-akan kalau tidak seperti itu tidak sunnah Rasul. Itu kan membatasi sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu banyak sekali, ya. Baik yang dilakukan secara terus menerus maupun hanya kadang-kadang itu menurut mazhab Syafi'i sudah termasuk sunnah Rasul. Ya, kalau Bapak pengen tahu kenapa kunut itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak, ya karena memang Nabi sendiri melakukan kadang kunut, kadang tidak, ya. Nah untuk mazhab Syafi'i, walaupun Rasulullah hanya mengerjakan sekali, tetap sunnahnya sepanjang masa, gitu, ya. Walaupun Rasulullah seandainya melakukan hanya sekali, tetap itu menjadi sunnah Rasul sepanjang masa. Nah dan seterusnya masih banyak itu, ya. Jadi sekali lagi kita harus belajar terus, ya, ngaji terus, dan sebaiknya kalau ngaji itu ada kitab panduannya supaya ilmunya itu bertambah, nggak hanya sekedar mengulang-ulang gitu, ya. Di ilmunya bertambah. Terus nanti kalau sudah ilmunya banyak, dampak positifnya tidak gampang menyalahkan yang lain. Dah. Wali haqqihi, dan pada hak-hak Muhammad mu'adziman, selalu mengagungkan. Wa minas sholati wassalami, dan membaca sholawat dan salam ali kepadanya, muksiron, dengan sebanyak-banyaknya, ya. Jadi ini konsekuensi dari orang yang ridho Muhammad sebagai nabi, selalu mengagungkan, selalu banyak bersolawat. Wa ahli baitihi, dan kepada ahli baitnya Rasulullah, wa ashabihi, dan para sahabatnya, muhibban, mencintainya. Nah ini Pak, ini ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai keluarga Nabi dan juga mencintai para sahabat Nabi. Beda dengan akidahnya orang Wahabi, dan beda pula dengan akidahnya orang Syiah. Kalau Syiah itu mencintai keluarga Nabi tapi membenci para sahabat.
Loh, Wahabi sebaliknya, Wahabi mencintai para sahabat tapi membenci keluarga Nabi. Jadi selalu begitu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni ya, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terutama di Indonesia ini dan juga di kebanyakan dunia Islam, kita diwajibkan untuk mencintai keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Maka kita kalau baca sholawat selalu wa ala alihi wa ashabihi ya, dan kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Kalau orang Syiah nggak mau wa ashabihi ya. Bahkan nanti ini berikutnya ini wa alaihim mutaradiyan wa mutarahiman, sebagai bukti cinta kita kepada sahabat Nabi dan keluarga Nabi, kalau namanya disebut kita ikuti dengan doa. Misalkan Abu Bakar Siddiq kita ikuti dengan radhiyallahu anhu. Di radhiyallahu anhu itu doa, Pak. Kalau yang disebut itu sahabat, doanya radhiyallahu anhu, maknanya apa? Semoga Allah selalu meridhoinya. Itu tanda kalau kita mencintai sahabat. Kalau yang membenci sahabat, Pak, disebut nama Abu Bakar, Umar, itu bukan radhiyallahu anhu tapi laknatullah alaih, begitu saking bencinya. Nah, orang-orang Syiah begitu, Pak. Ya. Kalau dengar nama Abu Bakar disebut, Umar disebut, selalu ya malah mendoakan keburukan. Nah, kita tidak. Kita menyebutkan radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Kalau yang sahabatnya itu perempuan ya radhiyallahu anha. Itu kalau satu orang, kalau dua orang anhuma, kalau banyak anhum gitu ya. Kemudian kalau dia bukan sahabat, mungkin ulama, dia tidak pakai radhiyallahu anhu tapi pakai rahimahullah ya. Rahimahullah itu maknanya apa? Semoga Allah selalu menyayanginya gitu. Misalkan kita nyebut Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah menyayanginya gitu. Kita sebut Imam Hanafi rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah gitu. Jadi rahimahullah itu doa untuk bukan sahabat Nabi ya, jadi ulama. Nah, kemudian kalau untuk orang umum ya, untuk orang umum itu adalah hafizakumullah. Nah, ini perlu saya jelaskan. Di Indonesia itu ada satu kebiasaan tentang penggunaan kalimat rahimakumullah ya. Lafadz rahimakumullah itu memang kalau dari segi arti itu bagus, semoga Allah menyayangi kalian semua. Hadirin rahimakumullah, kan sering kita dengar gitu ya. Maknanya para yang hadir semoga Allah selalu merahmati atau menyayangi kalian semua. Itu ya bagus dari segi arti. Tapi dari segi penggunaan bahasa, kata rohimah itu identik untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Ya, kata rohimah itu dalam pemakaian bahasa sehari-hari di Arab sana itu dipakai untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Maka kemudian saya diajari ya hafizakumullah ya. Semoga Allah selalu menjaga kalian. Jadi kalau hafizakumullah itu untuk mereka yang masih hidup, kalau rahimakumullah untuk mereka yang sudah mati. Lah di Indonesia karena nggak ngerti, ya tenang-tenang aja ya. Masih hidup didoain rahimakumullah ya amin malah gitu ya. Karena nggak ngerti, itu untungnya nggak ngerti itu begitu, nggak protes ya. Padahal seandainya dia ngerti dia protes, Pak. Oh, saya masih hidup kok rahimakumullah. Karena nggak ngerti jadi kita tenang-tenang aja malah amin ya. Jadi kalau salahnya tidak ya, soal salahnya tidak tetap baik, tapi dari sisi penggunaan bahasa itu yang tepat kalau untuk orang yang hidup itulah hafizakumullah ya, hafizakumullah ya. Coba kalau nggak percaya nanti tanyakan yang pernah tinggal di Arab Saudi atau yang pernah belajar di sana, bukan sekedar tinggal ya, itu pasti yang banyak dipakai hafizakumullah bukan rahimakumullah. Kalau di Indonesia lebih banyak pakai rahimakumullah karena sama-sama nggak ngerti. Yang ngomongnya nggak ngerti, yang dengar juga nggak ngerti. Untungnya orang nggak ngerti itu nggak gampang protes. Nah, jadi kalau untuk sahabat radhiyallahu, kalau untuk selain sahabat ulama rahimahullah ya. Ini yang sudah meninggal tentunya. Kemudian kalau yang masih hidup hafizakumullah. Wa ala ummatihi, dan terhadap umatnya Nabi Muhammad musfiqon, menyayanginya ya. Tugas kita ini menyayangi umat Rasulullah, dan umat Rasulullah itu tidak hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia, macam-macam bentuknya, Pak ya. Kualitas imannya beda-beda, kualitas Islamnya beda-beda, ilmunya beda-beda,
istiadatnya beda, tapi semua itu adalah saudara kita. Ya. Jangan terus pokoknya kalau nggak sama dengan saya bukan saudara saya loh, itu kan angkuh gitu ya. Nabi Muhammad itu nabinya orang banyak, ya. Allah itu juga Tuhannya orang banyak. Jangan kemudian diklaim itu hanya Tuhan saya, hanya Nabi saya. Jangan begitulah. Ya, Allah itu Tuhannya orang banyak. Nabi Muhammad juga nabinya orang banyak. Nah, Nabi Muhammad itu dulu dalam melayani sahabat itu ya macam-macam, Pak. Ada yang sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, ada yang sekelas Bilal, ya, ada yang sekelas ya macam-macam lah, ya. Pengetahuannya beda-beda, ya. Ibadahnya juga beda-beda, tapi semuanya disayangi. Nah, semuanya adalah saudara. Walahum nasihan, dan terhadap mereka yang kita lakukan adalah menasehatinya. Menasehatinya itu maknanya ketika kita menyampaikan pesan kepada mereka, pertama gunakanlah bahasa yang baik dengan intonasi yang baik. Kemudian kalau memang ini masalahnya masalah khusus, ya jangan disebut di depan umum. Ya, mungkin secara pribadi kita temui, kita nasihati, itu akan lebih efektif. Jangan sampai mau nasihatin satu orang udah disebut namanya tapi di grup, ya. Akhirnya ketahuan banyak orang itu nasihatnya jadi nggak efektif karena pasti nanti akan ada yang salah paham, ya. Maka hati-hati, ya. Hati-hati. Jadi kalau memang ini masalah ini sensitif, ini bisa diselesaikan secara pribadi, udah lewat pribadi saja, ya. Itu lebih aman dan tidak akan timbul salah paham. Tapi kalau lewat tulisan terus di share di grup itu bisa jadi salah paham, Pak. Ada yang salah paham nanti. Ya kalau yang baca pas yang bersangkutan, coba kalau pas keluarganya. Nah, bisa bahaya kan? Makanya kita harus bijak dalam menggunakan media, ya. Kalau mau nasehatin tujuannya baik, tapi kadang-kadang caranya yang tidak tepat. Maka kita harus terus belajar. Baik. Saya kira pagi ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang datang. Jadi sekali lagi, yakinlah Islam itu menyenangkan. Mari kita ciptakan berislam itu senang, gembira. Karena Islam adalah solusi setiap persoalan. Jangan sebaliknya Islam dianggap sebagai beban, dianggap sebagai sumber persoalan sehingga orang Islam menjadi tidak nyaman, itu jangan, ya. Kalau itu terjadi pasti karena penyebabnya kita kurang ilmu, ya. Maka kita harus terus belajar ilmu. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la ta'ayyahum min ahlil jahlil ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.